kalau maaf bertemunya dua alat kelamin khitan, laki-laki dan perempuan, tidak usah terlalu dibahas detail. Ketemu apa udah ketemu, ya bu salaman bu biye ketemu, pokoknya ketemu. Paham tuh ya? Tadi malah Bu Yeni dibahas. Ada yang nggak paham? Bu Yeni tadi dibahas. Baru dibahas tadi sebelum Bu Edi. Hah? Ketemu. Bu, yang tadi kapan? Jadi kalau sudah ketemu dua khitan, ketemu yang nempel bu, Yup. tanpa ada aling-aling bu, aling-aling pembatas. Gimana kita mudah nih? Terus dihubungi mandi wajib. Dan yang saya baru kok anu ini kan nggak sampai kumpul pak, ketemu dok nih kan, nempel dok piye gitu ceritanya. Tetap dihubungi wajib mandi. Dia tanggung. Paham ini ibu-ibu? Paham. Waduh nggak paham, menang-menangan susah dijelasin kita loh. Ibu Yeni. Aku membayangkan Ada dia pada kebayang. Misalnya aku yang membahas apa pak, lagi ngimpi apa yang mau membahas. Masih kecil. Wa inzal mani, keluarnya mani bu, yang kedua. Yang kedua apa? Sebagian berpendapat apa hanya laki-laki? Enggak, mungkin di kitabnya untuk dua, laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan. Itu ada penelitian. Tidak mungkin tidak ada penelitian. Oh, ternyata perempuan keluarkan itu. Ya iya. Nah, terus kalau nggak keluar gimana terus? Pembuahan, gitu? Masya Allah. Ya, kalau nggak apa namanya? Kan ada istilah bayi tabung tuh bu. Ya. Itu salah Sama juga. satunya. Jadi pembuahan ini sperma dengan ovum baru jadi bu. Kalau nggak udah ya nggak jadi, gimana salah satu. Saya kemarin tuh ada video di YouTube apa dia? Nomor 3 wal maut mati. Kali mati syahid ya. Perang di sana di Palestina, Hamas mati syahid, nggak usah dimandikan. Bahkan kalau nggak usah dikafani juga nggak apa-apa. Jadi bajunya itu ya bu, bajunya itu darah, ada darahnya dan sebagainya dibiarkan. Karena apa? Itu saksi. Orang-orang yang Allah berikan masyarakat itu melihat, melihat para bidadari itu pada hutan. Di perang Gaza itu rebutan, penduduk langit itu rebutan. Jadi memang luar biasa itu ajar mati syahid untuk tahun ini. Ini lagi gencatan senjata kurang lebih 4 hari. Berhenti dulu istirahat, ngasuhe istirahat. Kemudian diusahakan bantuan-bantuan yang datang dari mana-mana biar masuk dulu. Kasihan dicegah. Dan Israel ini memang niat dan habis ini enggak cukup 4 hari, setelah ini perang lagi. Masya Allah, luar biasa. Kenapa? Karena ada sesuatu yang mau diincar mungkin. Pintar. Sementara di Indonesia ada banyak yang perlu rugi. Ya kalau anaknya masih rugi, istrinya jangan. Dan istrinya kan bukan muridnya sebenarnya, aslinya ajnabiyah, wanita lain. Istrinya walaupun ya Pak,
Iya, tapi istri itu tetap wanita lain. Makanya batal. Ini mendapat mazhab Syafi'i. Kalau yang lainnya ya monggo, terserah itu mau yang mana. Jadi nggak boleh campur aduk. Saya pakai anak itu mazhab yang lain harus ikut semua gitu, dengan seenaknya. Untuk mazhabnya ini, waktunya sholat mazhabnya pakai yang ini, waktunya puasa mazhabnya ini, campur aduk. Kalau campur aduk begitu, para mazhab ini, imam-imam mazhab ini nggak akan bertanggung jawab gitu. Nanti kalau terjadi apa-apa, dia ngamalkan bukan punya saya, bukan dari saya, dia ngamalkan ngawur gitu, kira-kira. Pakai bawa mazhab sendiri atau bagaimana gitu, semaunya gitu. Mau misalkan sholat subuh 4 rakaat, ini kita. Nanti viral di university subuh, ibu-ibu nambah 2. Iya, so guru merah. Yes, di hari guru patokan. Ternyata soal foto. Ya nggak apa-apa, foto ya kok ngomong. Jangan ngomong nggak ngerti dikira-kira. Ada orang begitu di masjid, Bu. Ini habis sholat subuh jamaah, pikir sholat lagi dong, sholat apa ini orang? Ya, kita kan serba salah, mau ngomongin salah, kuatir salah. Tapi sholatnya di situ, di masjid itu sholatnya. Mundur sedikit, orang pada buat dia mundur, kok sholat lagi, bapak itu. Di kita ini besok begitu juga. Cuma kita mau iya ini sholat apa ya gitu kan? Ini kalau ada Pak asal tuh sholat lagi. Ayahnya mau nonton takut ngamuk. Ya memang harus cari cara yang menarik untuk ya yang pas ya. Wa salasatun takhtassu biha. Adapun 3 yang lain ini dikhususkan untuk an-nisa wanita. Wa hiya al-haidu haid wa nifasu nifas wa wiladatu melahirkan. Jadi ada wajib mati, haid, nifas, melahirkan. Darah wiladah, Fatimah Zahra itu sehari semalam 1 kali keluaran darah selesai langsung suci, nggak keluar lagi darah. Keluar berikutnya kan darah nifas. Sehingga kebanyakan berapa hari orang lahiran? 40 ya. Ibu itu 40. Biasanya 40 hari. 40 hari yang laki kudu ngumpet ya. Puasa. Tapi hebatnya itu Fatimah radhiyallahu anha. Makanya Kanjeng Nabi tidak membolehkan Sayyidina Ali untuk nikah lagi selama masih ada Fatimah masih hidup. Ngancem malah Nabi. Kalau kamu nikah lagi berarti kamu menyakiti saya. Gitu. Karena Fatimah itu darah daging saya, dan Fatimah ini lebih dikhususkan daripada anak-anaknya Nabi yang lain. Lebih dikhususkan, kemasannya ini beda, pandangan beda. Dari kan keturunan Kanjeng Nabi ternyata dari Fatimah. Yang lain enggak. Yang lain wafat gitu. Satu dijaga Fatimah. Luar biasa. Dan itu yang merestui Allah. Allah dinikahkan oleh Allah, perintahnya Allah itu dinikahkan. Luar biasa itu Fatimah. Jadi satu-satunya wanita yang mengalami darah wiladah melahirkan itu 1 kali, keluar sekali itu ya. Makanya minimalnya darah wiladah itu 1 kali keluar pada saat itu bayi lahir, keluar darah itu ya. Habis itu langsung suci, nggak ada keluar darah lagi. Nah, kalau ibu-ibu yang lainnya rata-rata 40 hari ya. Nah, iya. 40 hari yang laki sembunyikan dulu, tahan
hari. Baru lahir dan punya anak lagi belum setahun. Ada yang begitu? Ada. Ada. Perasaan baru kemarin punya anaknya belum besar, ini mau hamil lagi. Ini beroperasi terus. Ya monggo. Yang penting mampu dan sanggup. Faslun fi faraidil ghusl. Fardunya atau rukunnya mandi. Faraidul ghusli adapun kefarduan, beberapa kefarduan mandi besar maksudnya. Itu salah satu asya, ada 3 perkara. Fardunya mandi itu ada 3 perkara. Yang pertama an-niyatun niat. Yang kedua wa izalatun najasah, dan menghilangkan benda najis jika ada badani, jika ada benda-benda najis dalam badannya. Ibu kok bekas cat mandi, mungkin dalam keadaan haid kan mandi bisa juga kan di situ. Kok ada bekas cat, bekas tinta, bekas nempel di tangannya dan sebagainya, ini menghalangi air ke badan itu. Ini harus disingkirkan dulu. Jadi yang pertama tadi niat, yang kedua disingkir. Niatnya apa? Niatnya menghilangkan hadas besar. Waisalul ma'i, dan menyiramkan air yang ketiga. Bila jami'i sya'ri, kepada seluruh badan atau rambutnya. Wal basyarati, dan kulitnya. Ya, seluruh, mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Basah semua. Kalau yang rambutnya panjang Pak, ya boleh sebenarnya, tapi kalau bisa semua. Apa harus pakai keramas, sampo? Kan begitu Bu. Ibu-ibu air ini kemarin pernah dibahas, kalau nggak salah pernah bahas. Kalau mandi jangan pakai sampo, sabun dulu, jangan. Mandi besar ini khususnya. Mandi dulu semuanya, ya, mandi seperti biasa, niat, kemudian menghilangkan hadas, gosok-gosok apa yang harus dibersihkan, itu semua harus langsung niat. Itu terus dengan haidi, dengan nifasi, atau dari nifas, atau dari haid, atau dengan janabah, junub. Bersihkan terus, sampai seluruh badan ini harus rata kena air. Belum boleh pakai sampo atau pakai sabun. Karena kalau sudah pakai sampo, pakai sabun, itu air hukumnya beda lagi nanti. Itu air yang bercampur. Khawatirnya itu najis, makanya nggak boleh. Ini baru-baru ini. Jadi mandi ibu-ibu biar sah benar itu, tertib sesuai panduan fikih. Sampai mandi dulu, jadi niat, kemudian mandi, rata airnya sampai seluruh tubuh, digosok seluruh tubuh, mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Setelah selesai, sudah merasa cukup, sudah selesai nih, baru pakai sabun, baru pakai sampo. Sudah selesai. Atau maunya sebaliknya, udah pakai sampo dulu, pakai sabun dulu, gosok gigi dulu, semuanya di depan. Udah selesai bersih, tapi siram dulu Bu, pakai sabun, pakai sampo semua, disiram dulu bersih, baru niat mandi di belakang. Tadi anggap saja permulaan mandi gitu ya, anggap saja, ya. Tapi kan kayaknya nggak pas gitu ya enaknya. Biasanya enaknya gimana Bu? Di Sabunnya awal. belakangan ya? Iya toh? Iya. Seandainya sampai ini, kayaknya saya sabunan dulu aja deh, sampoan dulu di awal. Ya sudah, mau pakai sabun, mau pakai sampo di awal, siram dulu bersih, semua bersih, baru mandi. Mandi lagi buat ini. Yang tadi itu tadi hanya kan permulaan tadi. Baru bener-bener mandi, niat di awal bener. Gitu. Akhirnya nanti selesai sudah, anggap saya sudah bersih, sudah wangi, sudah itu begitu.
Atau tadi sebaliknya, ya, mandi dulu bersih sampai rata semua, telinga lubang-lubang semua harus masukkan air semua, baru pakai sampo. Sudah selesai, tutup sudah, baru pakai sampo, begitu. Jadi paham ya? Paham ya? Wa sunanuhu, dan sunnahnya satu asya, ada beberapa, ada 5 perkara. Yang pertama sunnahnya, disunahkan mandi itu tasmiyatu, membaca bismillah. Gelasnya Bu Sri khawatir jatuh ya Bu. Baca bismillah. Pertama, awal megang air bismillahirrahmanirrahim. Mau mandi, bismillahirrahmanirrahim. Wal wudu qablahu, wudu sebelum mandi Bu. Itu sunnah. Wudu dulu sebelum mandi. Niatnya wudu itu bukan niatnya menghilangkan hadas kecil. Niat di dalam hati, niat saya ini wudu sebagai sunnah daripada mandi. Ya. Niatnya wudu itu wudu seperti biasa. Tapi niatnya wudu ini, saya niat wudu ini ya Allah sebagai bentuk sunnah sebelum mandi. Jadi baca bismillah di awal. Kemudian wudu. Wa imrarul yadi, menggosokkan tangan alal jazari, atas tubuh. Orang mandi itu kan enggak menengok itu. Kan enggak Bu. Mandi itu kan tangannya yo main, gosoknya telinga, muka, rambut gitu kan? Itu maksudnya itu sunnah gitu. Jangan terus diem aja gitu mandi. Hah? Terus tangannya nggak main, apalagi terus sambil duduk mandi duduk gini. Bertapa kali ya. Atau sampai kalau ada kolam renang, alhamdulillah nyelam. Langsung aja kan. Kalau ada tapi. Kalau ada nyelam. Boleh nggak Pak? Ya boleh. Lebih bagus lagi kan nyelam. Lebih bagus lagi. Langsung. Kali. Satu. Iya. Ibu apa ini? Oh dia ibu pengen. Oh orang ilositik tuh mati. Berat. Ini ngapain orang ilositik tuh? Siapa gurunya? Siapa? Ternyata mandi. Aduh, ya tapi boleh kok sekali-kali sono mandi di kolam renang sono boleh. Ibu mandi bener-bener mandi ya. Serius bener kok mandi gosok-gosok di kolam renang berarti cocok mandi besar. Ada anak SMA, masalahnya anak SMA nikah, namanya nggak pernah ngaji, habis nikah dinasihati sama penghulunya. Nah, nanti kalau sudah setelah selesai ini nanti malam pengantin baru, ini malam pertama, nanti habis itu kumpul mandi ya, mandi besar. Kumpul bahasa orang sana kumpul. Syuting kalau Nanti mandi besar ya. Mandi besar itu di laut Pak ya. Coba itu nggak ngaji mandi besar harus di laut karena dia mikir mandi besar, baru dengar mandi besar, kok airnya harus besar begitu di laut. Itu terjadi. Terus jadi begitu terus gimana tuh? Mandi besar di laut tuh. Ya jangan nanti usul di Setu. Makanya kalau nanti ada orang di Setu mandi ibu-ibu elosidik itu jelas sudah. Jelas. Wa taqdimul yumna 'alal yusra. Kemudian mendahulukan anggota tubuh yang kanan daripada yang kiri. Jadi baca bismillah, kemudian wudhu sebelum mandi, kemudian menggosokkan tangan tubuh. Oh sebelumnya ada wal muwalatu. Wal muwalah itu Bu berkesinambungan, lanjut Bu, nggak berhenti. Ada, nomor
Balik. Jangan sampai begini Bu, mandi mencoba begini. Sudah baru guyur kepala, aduh, mules sih. Anda aja ya. Anda aja bisa saja. Dia mules ini. Baru basuh kepala, air disebar-jebur, agak mules sih. Mules dulu ya. Dari guyur pengalaman gaya-gaya. Lah, mules dulu. Ini namanya berhenti mandinya. Terus sampai ngomong ini melanjutkan mandi yang tadi, nggak bisa begitu. Mulai lagi. Harus dari awal lagi gitu loh. Jangan dilanjutkan. Tadi kan kepala sudah, tapi kan dipotong mules. Kan minta diskon apa sih? Paham ya Bu Pak maksudnya? Ya. Nggak boleh dipotong-potong begitu ya. Baru basuh, baru kepala disiram sepuluh apa? Pakai shower atau gayung, terus sampai kayak mulus sih. Terus berhenti mandinya, belum selesai baru dia mandinya berhenti, mulus kan? Sampai terbaik dari kuis. Berhenti kan mandi, ada jeda, nggak boleh ada jeda begitu, namanya nggak muat. Harus berkesinambungan terus sampai selesai mandinya itu, harus selesai kan, selesai baru gitu. Ya. Soalnya ini terus susah kok Ustaz diajak kompromi ya, sembuh kan ya. Ya mulus aja dulu dari mandi nanggung-nanggung, mulus aja dulu, selesaikan mulusnya, wudu itu baca bismillah, wudu kan gitu Bu. Kalau ada ketok-ketok itu, Oh lain lagi ceritanya. Itu. Paham ya Bu ya? Wudu aja udah rasa. Dan dia kan gak hanya hadas kecil, dia juga berhadas besar, sehingga dia harus mandi. Boleh dia nggak di wudhunya nggak ada tato di muka, nggak ada tato di kaki, nggak ada. Tempat wudhu itu nggak ada tato, aman. Untuk wudhu aman. Tapi kan untuk mandi tato di belakang, betul? Ya. Gambar partai kan kacau. Kalau banteng. Susah. Beringin serem. Beringin. Gak ada loh saking apa tuh cintanya sama. Oh ada dulu Ada fanatik. Kalau sekarang mungkin nggak dulu itu luar biasa. Iya, nama pacar. Ternyata gagal. Allahu Akbar. Pacaran berapa tahun nikah beda orang. Ada nikahnya beda orang. Oh, ya. Kemudian pasal yang berikutnya, ya tadi ada hati-hati air yang mustakmal. Enggak Bu maksudnya ya. Pada saat ibu mandi, hati-hati air itu tumpahan air itu nyiprati lagi ke tempat embernya. Maka harus hati-hati kalau mandi. Memang paling aman itu shower, paling aman. Selang atau shower boleh. Gak ada shower, ya selang sepodo aja. Ya. Jadi kalau nggak punya selang. Jadi kalau nanti di rumah ada yang pinjam selang, ya yes. Curiga, guys, curiga. Ngomong selang-selangnya jadi curiga, guys. Ya. Dan dilanjut faslun fil isti'la, ittisalati al-masnunati. Beberapa mandi yang disunahkan. Ada mandi-mandi yang disunahkan. Tadi kan mandi wajib Bu. Ya. Sekarang mandi yang disunahkan. Mandi apa saja? Wal istiqsalatu. Ada beberapa mandi. Al-masnunatu yang disunahkan. Itu sab'ata asyara, ada 17. Apa guslan mandi? Ada 17 mandi yang disunahkan. 17. Banyak ya. Asalnya mandi itu kan mubah, boleh, sampai mau mandi boleh, mau nggak mandi ya boleh, terserah, gitu ya. Mau mandi boleh, nggak mandi boleh, karena ada kaitan dengan sholat ibadah dan harus menghilangkan hadas, berarti ada kaitan dengan mandi wajib. Tapi ada hal-hal di luar itu namanya sunnah. Ada 17. Pertama, ghuslul jumu'ah, mandi untuk
Jumat. Mandi sholat Jumat. Sampai kalau nggak bisa mandi minimal seminggu sekali hari Jumat. Aduh. Nggak seandainya. Lengket. Dan ini dijalani para sahabat karena dulu jarang ada air, benar. Iya. Seandainya nih terpaksa nggak mandi, usahakan hari Jumat itu mandi gitu maksudnya. Usahakan hari Jumat itu mandi. Mandinya kapan? Mandinya setelah matahari terbit atau setelah sholat subuh. Orang kantoran bu, kan nggak mungkin pulang terus mandi dulu. Karena hari Jumat pak, jadi saya harus. Kamu kalau mandi itu habis subuh, jangan sebelum subuh mandinya. Niatkan mandi habis subuh itu niat langsung untuk sholat Jumat. dihadiri Jumat, menghadiri Jumat, kasih tahu suaminya. Ya. Tapi dulu para sahabat malah, mohon maaf, ada keterangan riwayat malah justru kumpul dulu sama istrinya, mandi sunnah. Jadi sekaligus itu mandi Jumat, sekaligus mandi wajib. Mandi wajib. Jadi suaminya sebelum berangkat ke masjid itu, yang suaminya ada di rumah, yang suaminya di kantor gimana bu? Mandi wajib. Begitu bu, sunnah. Ya. Ya. Kalau sih nggak usah repot-repot tuh di sini masjidnya. Di sini masjidnya nggak usah repot-repot, tenang aja. Pertama mandi wal idaini, yaitu mandi dua sholat hari raya, sholat id. Jadi kalau sebelum sholat id mandi dulu sunnah, mandi dulu. Ya seperti biasa. Mandi sunnah ini seperti biasa, nggak sampai sedetail kayak orang mandi wajib. Ingat bu, Ya. mandinya nggak sampai sedetail, wah harus bersih, enggak. Ini nggak harus sampai kayak sempurna terus ini harus pakai sampo Ustaz, harus nggak begitu. Sampai dengan kedinginan ini sudah niatnya mandi bukan yang guyur badan, niatnya mandi sunnah. Harus beda. Beda itu yang membedakan wajib dengan sunnah ya begitu. Pokoknya niatnya ini guyur. Jangan sampai terus basuh kaki tok. Cuci muka ini bukan mandi. Bukan mandi cuci muka. Kumur-kumur cuci muka bukan mandi itu. Kata orang mandi bebek apa ya? Iya, gila. Istisqa, mandi sholat minta hujan. Di sini nggak ada ya. Sholat istiqomah di kampung, tapi sering hujan, alhamdulillah. Udah mulai hujan. Sholat istiqomah itu bukan di dalam masjid, di lapangan. Nggak ada lapangan. Ada kiai ngakalin, disuruh ulama ya. Kiai sholat istiqomah. Kiainya takut. Maksudnya takut apa? Habis sholat nggak turun-turun hujan. Jadi sengaja nyari istisqa itu yang kayaknya musim hujan nih. Ayo istisqa. Dan nggak sampai istisqa itu turun kemudian nggak mandi doanya itu. Wal khusufi, sholat gerhana bulan. Wal khusufi, sholat gerhana matahari. Wal ghuslu min ghusli al-mayyiti, yaitu mandi setelah memandikan mayit. Jangan salah paham ini. Yang mandi itu adalah orang yang memandikan mayit. Bukan sampai terus sampai datang takziah kemudian harus mandi. Ini datang salah paham. Salah paham. Paham nggak bu? Iya. Saya pernah itu istrinya nggak paham gitu. Jangan masuk dulu, jangan masuk mandi dulu. Aku ini nggak mandikan mayat ngawur itu. Kita siap. Masuk nggak boleh terus. Lepas dulu. Mandi dulu. Tak coba. Makanya ngaji ribet juga ngaji.
mandi itu orang yang habis memandikan mandi. Mayat. Nazar. Sampai ikut memandikan. Ya sampai mandi habis itu, ya. Bukan orang ikut takziah mandi kabeh. Di ilmu ning nganggur jadinya kan. Ya itu tadi salah paham. Iya. Jangan gitu sih Pak, pulang jauh mandi ya gitu. Kan ikut ya. Kali ini mah cuci muka, cuci muka ya. Ya, cuci muka mah gerah ya. Biar seger. Pokoknya cuci muka aja ya. Wal kafir, mandinya orang kafir. Gimana? Dia mau masuk Islam. Mau masuk Islam itu suruh mandi dulu. Mualaf. Iya. Hmm. Bila selama ketika masuk Islam. Tapi kadang-kadang jarang begitu. Iya. Malah biasanya sudah masuk Islam dulu baru Mandi. mandi gitu. Belum mandi dulu. Itu Sayyidina Umar itu sebelum masuk Islam, gara-gara dia ingin melihat mushaf potongan lembaran Al-Quran, adiknya nyuruh dia mandi. Najis nih, kamu megang, kamu nggak suci, ini suci. Apa ini? Kamu mandi dulu, ya mandi. Sekeras itu habis mukul adiknya itu terus mandi. Ini ciri-ciri orang mandi, dia bener mandi luar biasa. Habis mandi baru dia lihat, boleh lihat karena habis mandi. Luar biasa. Belum masuk Islam. Belum masuk Islam. Terus baca surat Toha. Masya Allah. Itu mandi. Jadi kalau nanti ada orang masuk Islam, mau masuk Islam, tetangga siapa yang mandi dulu ya. Nanti terus. Wal majnun, mandinya orang gila. Habis gila. Jadi sampai kalau pura-pura gila atau gila ya mandi ya. Wal mughma alaihi, mandinya orang yang epilepsi atau ayat. Tidak afaqo ketika sembuh. Ada di sini. Pernah lihat? Ada juga, ada Pak. Nyakit. Kasihan kadang-kadang. Iya. Katanya kalau lewat kali ada api. Kenapa? Ada kayak dulu saya kecil tukang kerupuk. Dan Iya, di depan. kerupuk kali gitu. Kali ini berlihat masuk Iya, aja. Istilahnya di Batam lagi. Tantangku, Batam si Adi. kali langsung. Ketangkep. Kok bisa begitu? Dia langsung Ngelihat air. air. Sama api kadang diem ya. Terus kalau ngeliat api gimana? Sama kuat. Kan itu kelepok-kelepok Pak. Indal ihram, ketika ihram mandi. Ini orang-orang yang mau umroh, mudah-mudahan kalau berangkatkan ya. Sekarang haji itu kemarin disepakati, tapi belum pleno 95. Yo. Umur 95. Bukan. Biayanya 95 juta sekian. 105 sudah dikoreksi, diturun lagi. Usulan Menteri Agama 105. Semakin sedikit orangnya. Ya Allah. Heran kok kemarin 30 juta, 40 sekarang malah jadi loncat. Wah, kan ya. Mudah-mudahan ganti presiden bisa. Amin. Murah lagi ya. Lalu Malaysia bisa, Aceh bisa. Aceh itu kenapa sampai biaya murah? Karena dia ada dulu pendahulu orang-orang Aceh tinggal di sana, bangun hotel di sana, nyiapin kepulauan di sana. Makanya dia orang Aceh itu berani nggak ikut pemerintah. Biar murah. Kok nyusahin kok? Uang apa aja ini begitu loh, Bu. Namanya orang haji, Bu. Itu ada jadi akalin ya iya aja gitu. Gak ada yang protes. Bener gak, Bu? Iya. Saking orang kepingin haji, pengen nabung, itu disuruh apa bayar? Iya, pokoknya berangkat haji kan gitu. Karena ada cita-citanya ke sana ya. Lu bayar ini, bayar ini, gak ngerti. Dipotong untuk bayar apa ya, bayar apa, gak ngerti. Ya gelang aja, itu gelang haji doang, gelang. Iya. Wong dihargai
pabriknya ngomong ini harganya berapa? 10 ribuan atau berapa? Tapi dihargai 200 ribu. Bagaimana? Korupsi sopo juga. Gelang ya gelang. Orang DPR lagi ngomong gelang ini saya tahu belinya harganya berapa? 12 ribu berapa? Kok bisa-bisanya dihargai 200 ribu? Oh, satu orang bu kalikan 200 berapa? 100 ribu orang jemaah haji orang di Indonesia. Itu dari sisi gelang, belum dari sisi makanan. Kan ada ketahuan kemarin yang ramai itu Depok, hitung-hitungan makanan hanya dikasih berapa? Seumpama ini menunya harusnya ini 25 ribu. Seumpama ini cerita nyata. Protes masih dikasih. Orang itu tadi Aceh tadi nggak kepingin itu, udah nggak usah bikin pemerintah juga, langsung kan gratis semua makannya dijamin sama saya. Jadi ada pengusaha, orang lama juga pengusaha di sana. Dari dulu dia buat hotel di sana, jadi nyiapin jamaah haji khusus orang Aceh. Dulu DKI juga punya program begitu. Ada bantuan makanan khusus orang DKI saja. Pernah dengar nggak itu? Khusus orang DKI saja. Yang berangkatnya memang DKI gitu. Ada tambahan dari Pemda. Berarti kan intinya kalau ternyata tergantung Pemdanya masing-masing, berarti benar ya? Iya. Tergantung kebijakan. Ya Allah tadi saya 11. Ketika umroh Pak. umroh. Mandi ketika ingin ihram. Ketika ikram, jadi mau pakai pakaian ikram, itu orang suruh mandi nanti. Ibu kalau kadang-kadang ibunya saya, memang pada saat kita mikot persiapan maunya kan mandi dulu tuh kita, baru pakai pakaian ikram. Dan kalau orang sudah pakaian ikram, sudah boleh macam-macam. Nggak boleh pakai wangi-wangian, boleh nyisir-nyisir rambut, pakai sabun, pakai penadam nanti. Boleh. Gak usah neko-neko, gak usah macam-macam udah. Karena sudah pakai pakaian ini, kalau sudah harus bersih tata itu. Kecuali sudah selesai umrohnya. Kemudian mandi juga wali dukhuli Makkah, yaitu masuk kota Mekah itu harus mandi. Itu biasa itu lagi di Jeddah dan mulai persiapan masuk itu mampir dulu gitu, mandi. Di masjid apa di sana nanti yang biasa begitu biasa mandi dulu. Walil wukufi dan karena wukuf di Arafah. Tapi ini sunnah ya Bu ya? Ya. Ini sunnah. Walil wukufi di Arafah. Jadi wukuf di Arafah ini untuk orang yang haji. Walil mabit karena nginap ini juga untuk orang yang haji. Mabit di Musdalifah gitu. Waliramil jimari ketika melempar jumroh. Belum datang kan Pak Hani? Masih 10 menit lagi. Melempar jumroh yang 3 ya. Wali tawafi karena tawaf. Tawaf dia muterin Ka'bah itu. Ya kalau sudah pakai ihram kan mandi sudah, kemudian udah langsung berangkat, otomatis itu. Jadi nggak mungkin datang buat mandi lagi, baru tawaf nggak, itu biasanya sudah sekaligus itu sudah. Wali sa'i karena sa'i. Dan ini lanjutannya, nggak mungkin ibu-ibu habis tawaf kemudian terus mandi, enggak gitu. Kebanyakan itu nggak dijalani sudah. Mandi sudah di awal saja, pada saat mikot itu awal mandi, udah pakai ihram, udah lanjut berangkat ke Mekah, mulai persiapan umroh, prosesi umrohnya di sana, berangkat. Niat sudah mulai di mikotnya sudah niat itu pakai ihram itu niat terus umroh. Karena habis tawaf muter 7 kali di, kemudian sholat sunnah, minum air zam-zam, baru sa'i, kan nggak mungkin mandi. Gara-gara sampai ngaji, enggak ini sunahnya mandi. Wis nyebut gue ini mandi dhewe kan. Rombongan enggak ada yang mandi, kok mandi sendiri kan itu sunah. Luwet jadi. Kehilangan rombongan kan urusan mandi terus itu. Wali dukhuli Madinati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya itu yang terakhir.
Mandi Ketika masuk kota Madinah. Masuk kota Madinah. Itu mandi, disunahkan mandi. Namanya sunnah, lagi-lagi sunnah. Kalau udah jamaahnya udah langsung masuk, ya sudah masuk. Mau gimana lagi? Kalau yang mau umroh Pak, dari rumah kita mau berangkat mandi sunnah juga kan Pak? Dari sini Dari sini Enggak. mandi nggak? di sono mandi. Di sana. Ya kalau di sini nggak mandi ya, yang Ya rapi. maksudnya mandi sunnahnya Pak. Enggak di sono. Di sana aja. Oh, Memang di sono Bu, Mm-mm. bukan dari sini. Di sono memang. Iya. Ya. Masuk kota Mekah. Terkadang Bu, kan begini. Pesawat ini kadang-kadang transit. Pesawat transit. Transit contoh di Abu Dhabi Bu. Jamaah itu harus juru mandi biasanya. Pak, Ibu, ini kita transit di sini. Di Dubai tadi, transit. Ini tolong jamaah semua sudah niat mandi, langsung pakai pakaian ihram. Gitu. Mandi langsung pakai pakaian ihram. Mikotnya di mana? Dilewati mikotnya, Bu. Yang saya ya, ini tempat mikotnya nih. Ini bisa dilewati, tapi dia sudah pakai ihram ini. Pas di atas mikot ini, niat di atas pesawat nih, tapi sudah pakai ihram. Mandinya tadi gara-gara transit. Ada yang begitu kadang-kadang. Harusnya kan kesini harusnya, tapi ini langsung loncat. Turun di Jeddah loncat. Wallah alam, saya nggak tahu realnya, tapi ada yang model begitu. Mandinya di mana? Di bandara. Iya. Di bandara mana? Bandara yang transit. Jadi jamaah haji, jamaah umroh atau jamaah haji, karena pesawatnya harus transit dan ada jeda waktu sampai entah 2 jam, udah langsung sekalian niat. Mandi sana semua, disuruh mandi di bandara, langsung pakai pakaian ihram. Jadi masuk pesawat langsung sudah, yang laki sudah pakai ihram semua. Jadi niatnya itu pas di atas pesawat. Ya. Itu begitu ya. Ya. Jadi paham Ibu? Insya Allah. Dikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Keluarkan sudah gorengannya. Si Ustaz ini. Dia cuma mengingatkan aja. Masih anget. Kalau udah ini nggak nyaman gitu makan. Itu khairun min alfi rajulin. Lebih baik daripada 1000 laki-laki ghairi soleh. Satu wanita itu soleha, bandingannya itu 1000 laki-laki yang tidak soleh. Satu wanita soleha, bandingannya 1000 laki-laki yang tidak soleh. Jadi kalau ada wanita soleha, kalau suruh milih mana yang mati duluan. Kalau biasanya yang laki-laki aja dipilih Pak, 1000 masalahnya. Nggak begitunya ya. Benar Bu? Iya. Di dunia kok nyempuk itunya kan ya? Paham gak nyempuk itunya? Kan nih wanita soleh nilainya luar biasa. Satu wanita berbanding 1000 laki-laki yang tidak soleh. Seandainya suruh mati, lebih baik yang mati yang mana? 1000 laki-laki mati yang beda. Rumput laki-laki ini 1000. Gak soleh, gak sholat, gak puasa, gak ini rumput. Itu mati yang beda. Itu maksudnya kira-kira gitu. Nilainya wanita itu. Jadi pentingnya wanita seandainya suruh milih mati suruh lebih baik yang 1000 mati aja dulu. Dunia kok isinya rumput laki-laki yang gak soleh, gitu ya? Paham Bu? Iya. Sampai ngomong sama suami, Pak, laki wanita soleh satu kayak saya ini Pak. Pede banget lu katanya. Pede banget. Ini sini Pak, sini Pak. Tadi saya dengar Ustaz ngomong baca hadis tadi. Coba, perempuan wanita soleh kayak saya gini Pak, kayak saya. Emang kenapa? Lebih baik dari laki-laki yang tidak soleh. Loh kok nunjuk saya? Nah iya. Gitu loh. Jadi kalau lebih baik mati duluan aja sudah. Yang soleh-soleh ini mati duluan. Apa? Nyempuk itunya. Nyempuk begitu. Doanya. Ibadah nggak mau duit. Senangannya makan tok. Mangan turun. Sholat enggak, ngaji enggak, aduh istaminan enggak, baca Quran enggak, sholawatan enggak, zikir enggak, terus sampai jadi opo? Nyempuk gitunya nih. Bener itu dari mau Ustaz.
wanita soleha kayak saya gini Pak. Itu lebih baik daripada laki-laki yang tidak 1000. Ini sampai termasuk ini. Kok termasuk? Dan sampai sholat susah, ngaji susah, suruh wiridan susah. Di sini mangan turu tok ini sampai ini. Kira-kira. Ya. Sampai ngomongin begitu yang pelan tapi nggak usah keras-keras, yang halus. Wa ayyuma imra'atin khaddamat zawjaha. Mana-mana wanita yang berkhidmat kepada suaminya sab'ata ayyamin ughliqa anha. Siapa 7 hari 7 hari kok khidmat, maka ughliqa anha sab'atu abwabin nar. Allah tutup pintu neraka. 7 pintu neraka Allah tutup. Ada 7 pintu neraka, berarti ada 7 neraka. Cuma sampai ini jangan dijadikan kan 7 hari Pak, berarti 7 hari aja, sisanya bukan 7 harinya udah ditutup begitu loh Bu. Ya terus menerus. Jangan nunggu cuma 7 hari khidmat. Kata dalilnya itu 7 hari Pak, berarti sisanya kan boleh nggak khidmat, bukan begitu. Alhamdulillah gorengan sudah tiba. Terus ya kan udah biar kita tutup habis ini. Wa futihat laha bi thamaniyatu abwabil jannah. Kemudian dibuka 8 pintu surga. Dan khulu min ayyiha sya'at bi ghairi hisab. Si wanita ini tadi yang khidmat sama suaminya, melayani suaminya sehingga suaminya merasa puas, gitu. Istilah sampai kalau mau apa namanya nanti harus ada penilaian ya. Namanya kalau bahasa pelayanan publik itu survei kepuasan masyarakat, enggak? SKM. Ada di kantor-kantor begitu Bu, pelayanan bantu ada istilah survei kepuasan masyarakat. Ini nanti sampai bikin SKS, survei kepuasan suami. Asik. Ya, bikin nilai. Gimana Mas? Nilainya berapa? Begitu ya. Jadi untuk suami itu ada survei kepuasan gitu. Loh, ada loh ini ceritanya di dalam riwayat. Tahu nggak Bu yang Fatimah radhiyallahu anha tanya di mana ada wanita di surga? Kamu ingin tahu wanita di surga? Fatimah tanya. Nanti Nabi, kamu ingin tahu nggak wanita di surga? Kamu datang itu di rumahnya itu. Datang dia sama membawa anaknya. Hasan Husain anak laki-laki kecil dia tuh. Assalamualaikum, salam. Siapa? Fatimah binti Muhammad. Sama siapa? Sama anak Hasan Husain masih kecil belum balik. Oh mohon maaf, saya tidak menerima tamu laki-laki, ya kan? Balik lagi, ini anak Rasulullah juga. Balik lagi besok bawa salah satu anaknya yang kecil. Mohon maaf saya nggak menerima tamu laki-laki. Balik lagi, besok datang lagi Fatimah sendirian. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Fatimah binti Rasulullah. Sama siapa? Sendiri. Baru masuk. Masuk itu langsung dilihat makanan sudah disiapkan. Di sela-sela makanan dilihat ini ada apa namanya? Cemeti. Cemeti, pecut kan? Cemeti. Kaget. Ini air untuk apa? Ini elap untuk apa? Ini cemeti untuk apa? Ini air kalau suami saya datang langsung dilapin Bu. Namanya suami mungkin capek, dilapin. Air pakai anduk dilapin begitu. Kemudian ini cemeti untuk apa? Ini kalau suami saya ini nanti tak kasih. Kalau pelayanan saya kurang, silakan dipecut, silakan dicambuk begitu. Fatimah geleng-geleng, iya bener wanita. Jadi sampai kepingin jadi wanita soleh, siapkan